Shalom Jemaat Mahanaim, saya menyapa Anda dimanapun Anda berada, dan saya sungguh percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, karena kita adalah dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengundang kembali untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir dalam ibadah setiap hari Minggu pukul 8 pagi, dan juga hadir dalam ibadah doa lawatan setiap hari Kamis pukul 7 malam pagi. Saya mengundang kehadiran Bapak Ibu untuk hadir di gereja ini karena kami juga memberikan protokol secara baik dan mengikuti semua anjuran-anjuran pemerintah. Dan kami mengucapkan beribu banyak terima kasih untuk kontribusi dan sumbangsi Bapak Ibu kepada gereja. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberikan, boleh mentransfer ke rekening gereja atau boleh memberikan ke gereja ini secara langsung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Erokat. Bagi merasa anak muda seperti kita, kami mengundang kalian untuk mengikuti ibadah Youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa juga ya untuk mengikuti ibadah Komsel Youth setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kami juga mau menyapa buat adik-adik semua. Shalom adik-adik semua. Jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah gereja anak setiap jam 10 pagi di gereja. Dan jangan lupa sekolah doa pada hari Kamis jam 6 sore di gereja. See you and God bless you. Shalom Bapak Ibu Jemaat Mahanaim. Kami mengundang pasangan Bapak dan Ibu untuk hadir dalam ibadah MMC pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 jam 7 malam yang akan dilayani oleh Pendeta Samuel Sianto dari Betani Yestoya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang ke hadirat-Nya, kita mencari wajah-Nya. Dia adalah sumber kekuatan dalam hidup kita, sumber kedamaian, sumber segalanya. Haleluya. Kau sungguh indah ya Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang Kau berikan bagi kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kami menyerahkan ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Jamah setiap kami ya Bapa, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu yang sungguh indah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh sungguh ajaib untuk
tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya ya Yesus, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Oh, hikmat-Mu Tuhan,
kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat kami kagum akan Engkau ya Yesus, akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat, ku kagum hormat, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kami kagum dan hormat akan Engkau ya Yesus, Raja di atas segala raja, pemilik kehidupan kami yang siap memuji Tuhan. Katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Kita mau bersuka cita, kita mau memuji Dia sebab Dialah Raja di atas segala raja. Dialah El Pele, God of Wonders. Haleluya. El Pele, God of Wonders, Kaulah Allahku yang ajaib.
telah berikan bagi saya dan saudara. Mari memuji Tuhan lebih lagi. Mari tengok kanan kiri, berikan senyum yang terbaik. Katakan, sukacita melimpah di dalam Tuhan. Haleluya. Ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan memberikan sukacita dalam Tuhan, melimpah atas kita. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya menghidupkan dan berikan sukacita dalam haleluya melimpah. Haleluya. Dari Tuhan tercurah atas sukacita dalam Tuhan melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah sukacita dalam Tuhan melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Musik pemuji Tuhan. Haleluya. Saya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan siapkan persembahan. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua karena karunia-Mu Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Engkau berkati persembahan ini sehingga Kau boleh berkenan atasnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku.
kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. 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 Terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan akan kasih-Mu yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga pada hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih akan kasih-Mu, terima kasih akan kebesaran-Mu ya Bapa. Kami telah banyak memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Bapa, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi sabda-Mu bagi setiap kami. Kiranya Engkau urapi setiap kami, terutama hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap firman yang disampaikan bukan kekuatan kepandaian hamba-Mu, tapi kami percaya Bapa, Allah Roh Kudus yang berbicara lewat hamba-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sangat mengasihi kita semua. Kalau saat ini kita ada di tempat ini, saat ini kita bisa bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita bisa mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itu adalah kasih Tuhan yang luar biasa kepada setiap kita. Puji nama Tuhan. Judul firman Tuhan pada bulan ini adalah hiduplah di dalam kasih. Hiduplah di dalam kasih. Firman Tuhan mengatakan kita harus hidup di dalam kasih. Firman Tuhan tidak mengatakan hiduplah engkau di dalam pertengkaran, enggak.
Tetapi firman Tuhan mengatakan, hiduplah di dalam kasih. Itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan sangat-sangat merindukan di dalam setiap kita anak-anak Tuhan. Biarlah kita mau hidup di dalam kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita membaca sama-sama di dalam Efesus 5 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua sebagai ayat masih dalam setiap kehidupan kita. Efesus pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Amin, puji nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jadilah penurut-penurut Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan jadilah penurut-penurut. Kita percaya kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang jemaat yang menurut akan firman Tuhan. Kita sebagai manusia, kadang-kadang kalau anak-anak itu enggak menurut kita, apa kata daripada orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, kalau anak-anak enggak menurut, kadang kita itu jengkel ya toh, kadang kita kok gini gitu ya, sudah tak gini kok anak-anak gini gitu ya. Kita mesti jengkel, kita mesti sedih, terutama kita. Sudah tak gini kok anak-anak enggak mau nurut, anak-anak masih keadaannya kok rasanya seperti apa ya, bandel gitulah. Demikian juga Tuhan juga demikian. Firman Tuhan mengatakan, jadilah penurut-penurut Allah seperti yang kekasih, seperti anak-anak yang kekasih. Tuhan juga, bila Tuhan itu melihat kita, kalau kita setia kepada Tuhan, kita menjadi anak-anak yang menurut firman Tuhan, yang taat akan firman Tuhan, di situ Tuhan akan senang. Tetapi kalau kita menjadi orang-orang yang memberontak, orang-orang yang tidak ikut akan firman Tuhan, tidak taat akan firman Tuhan, di situ Tuhan juga hatinya sedih. Tuhan juga hatinya, gimana ya anak-anakku ini. Baik, puji nama Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar. Memang tidak ada manusia sempurna. Kita percaya tidak ada manusia sempurna, hanya satu, Tuhan kita yang sempurna. Tapi kita mau belajar apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang tiap kali kita mendengarkan, apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau taat, kita mau belajar. Kalau kita mau taat, kita mau belajar, di situ luar biasa. Apa yang tidak mungkin, tapi Tuhan itu mungkin bagi kita. Gitu? Anak-anak aja loh, kalau anak-anak setia sama orang tuanya, dengarkan kata-kata orang tuanya, dengarkan apa yang dikatakan orang tuanya. Pasti orang tua itu senang, gitu. Kadang-kadang orang tua tahu, oh anakku lo butuh iki, aduh kasihan ya, kasihan ya, oh tak kasih gitu ya. Tapi kalau anak-anak bandel itu kadang kita sebagai orang tua ya jengkel ya, kok gini ya, kok gini gitu ya. Sama Tuhan kita juga demikian. Kalau kita taat firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, memang secara manusia nggak mungkin, nggak bisa gitu ya. Tapi kita ikuti aja, kita taat, kita berjalan, kita berdoa. Di situ Tuhan senang. Kadang-kadang apa yang kita belum kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku tuh ini, Tuhan ini, Tuhan itu tahu. Dan Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau kita sebagai manusia di dunia ini mengerti kepada anak-anak kita, mengasihi anak-anak kita, tahu kewajiban anak-anak kita kepada orang tua, kita sudah merasakan senang. Apalagi Bapa kita yang di surga, tentu tambah-tambah senang. Gitu. Tuhan itu maha kasih. Tuhan adalah Allah yang maha kasih. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dan Tuhan pasti mendengar doa kita. Tuhan pasti menjawab doa kita. Puji nama Tuhan. Karena itu hiduplah di dalam kasih. Taatlah akan firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal. Yang pertama, mengasihi dalam tindakan tanpa syarat. Mengasihi tindakan tanpa syarat. Pembahasan tentang kasih bukanlah hal yang baru di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dan
mungkin banyak di antara kita dengan topik kasih gitu ya. Oh kok iki meneh, kok kasih meneh kan gitu ya. Waduh ini lagi ya. Tapi kita harus ingat bahwa kasih merupakan dasar dari seluruh pengajaran firman Tuhan. Kasih adalah seluruh apa yang harus kita lakukan. Begitu Tuhan telah mengasihi kita, begitu Tuhan telah memberikan anaknya, putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari kutuk, dari hukum maut, dari hukum dosa. Kasih Tuhan yang luar biasa, dan itu merupakan perintah kepada Tuhan, hukum kasih. Kita tidak bisa kita laluikan, kita tidak bisa kita lupakan, tapi hukum kasih itu adalah perintah daripada Tuhan, perintah daripada firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, bila kita hidup sebagai penurut-penurut firman Tuhan, sebagai anak-anak yang taat, biarlah kita tetap taat akan firman Tuhan. Di dalam dunia saat-saat ini, kalau kita amati, kita perhatikan, kita sudah benar-benar dunia ini sudah krisis kasih. Apa yang dikatakan krisis kasih? Kasih itu mulai dingin. Kasih mulai rasanya nggak ada. Kasih seolah-olah rasanya, dunia ini rasanya sudah nggak ada kasih. Ya toh? Dan kasih itu benar-benar menjadi sesuatu yang amat mahal. Kalau kita amati, kita hidup di dunia saat-saat ini, kasih itu merupakan sesuatu yang mahal, sesuatu yang yang rasanya langka gitu. Kasih itu langka. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak ikut-ikut orang dunia ini, mempraktekkan kasih yang langka, mempraktekkan kasih yang rasanya sudah benar-benar nggak ada. Kalaupun orang dunia mempraktekkan kasih mereka adalah kasih yang disertai dengan tendensi. Ada di depan, Pak. Kasih mulai dingin, kasih benar-benar menjadi sesuatu yang amat mahal ya saat-saat ini. Kalau dunia mempraktekkan kasih mereka adalah kasih yang disertai dengan tendensi. Kasih yang mempunyai motivasi, kasih yang apa? Kasih yang terselubung. Itu mengasihi, itu yang ada di dunia saat-saat ini. Hanya pada orang yang mau mengasihi, aku yo ngasihi kamu. Itu prinsip orang dunia. Kau gak anu aku, ya wis enggak. Itu prinsip orang dunia. Bagaimana prinsip kita sebagai anak-anak Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Alkitab mengatakan di dalam Roma pasal 5 ayat ke-8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin, puji nama Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita adalah kasih tanpa syarat, kasih tanpa pamrih, kasih yang agape. Dan kasih seperti inilah yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Yaitu harus kita praktekkan, yaitu apa? Mengasihi dengan cara Tuhan. Karena apa? Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Maka kasih yang telah kita terima harus kita salurkan. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus praktekkan. Kita mempraktekkan sesuai dengan kehendaknya. Kita dikatakan telah mempraktekkan kasih itu kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita. Di dalam kasih kita, tapi di dalam kisah kita nggak tahu, masih ada kebencian. Mungkin ada dengki satu dengan yang lain. Mungkin masih ada, gitu. Itu berarti tidak sama dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Karena sebab kasih dan kebencian itu adalah bertolak belakang. Kasih dan kebencian itu ada dua hal yang bertolak belakang. Mustahil kita berkata, aku mengasihi, aku menyayangi, aku sangat mengasihi dia. Tetapi di dalam kehidupannya,
masih mempunyai dendam, masih mendendam, masih ada kebencian kepada orang lain. Dan ajaran utama Kristus adalah kasih. Sekali lagi, kasih. Hidup sehari-hari kita masih gimana ya? Aku kok benci nggak no, jangan kan kita suruh nyapa gitu ya. Ada kadang kan prinsip dunia gitu, jangan no aku nyopo, lihat no muka es beledek gitu loh. Kalau ngomong kan ada yang gitu, orang dunia kan gitu, lihat no es gitu loh. Tetapi itu tidak ajaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu, tambah suruh ngasih musuh. Musuh kita tambah kita disuruh ngasih, itu kata firman Tuhan. Apalagi kita bukan musuh kita, terus kita rasanya rasanya kita gini ya gitu tuh. Itu pun tidak sesuai dengan hukum firman Tuhan. Karena apa? Hukum firman Tuhan, ajaran firman Tuhan adalah kasih. Maka sudah seharusnya kita berada di dalam Dia memiliki sifat yang seperti Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Pada saat seorang membenci saudaranya, maka tidak ada kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Sekalipun dia mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan, aku sungguh mengasihi engkau Tuhan. Tetapi di dalam praktek kehidupan mereka sehari-hari, dia tidak mengasihi. Dia masih punya dendam, dia masih punya dengki. Dan firman Tuhan mengatakan, dia itu bukanlah anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Di situ firman Tuhan katakan, sebagaimana Kristus telah mengasihi, mengorbankan nyawanya untuk menebus, mengampuni setiap kesalahan kita, maka kasih Kristus itulah yang mendorong kita. Kita nggak mampu, karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang sangat-sangat saat ini. Kita nggak mampu, tetapi kita dapat mampu melangkah. Kita dapat mampu mempraktekkan kasih itu kalau kita berjalan seturut dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita harus saling mengasihi, mengampuni orang lain. Oh, ngampuni. Udah kayak ngono ambek aku cudese pol ya toh. Tapi kita belajar, kita taat. Hati kita sakit. Kadang kalau kita disakiti itu hati kita ya merasa sakit itu kok gini ya. Tapi kita belajar kita, firman Tuhan mengatakan kasihilah satu dengan yang lain, kasihilah musuhmu. Kita belajar. Kalau kita belajar, kita taat, kita menjadi orang-orang yang taat firman Tuhan, mengasihi, mengampuni orang lain, maka di situ adalah ciri-ciri dari orang percaya yang sungguh-sungguh memiliki kasih Tuhan. Kasih Tuhan, yaitu kasih Tuhan yang tanpa syarat, kasih Tuhan tanpa pamrih. Kita belajar semuanya itu, dan kita tidak ada yang sempurna. Sekali lagi, kita bukan manusia sempurna. Kita belajar, kita berdoa kepada Tuhan. Jadikan Tuhan aku taat akan firman-Mu. Jadikan Tuhan aku seturut dengan firman-Mu. Kalau kita taat akan firman Tuhan, kita setia kepada firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan itu luar biasa. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena saya sudah mengalami mulai saya kecil hingga saat-saat ini. Saya bukan orang yang wah, orang yang hebat, enggak. Saya hanya orang yang biasa, saya manusia biasa, yang tidak ada artinya. Tetapi saya mau belajar taat akan firman Tuhan. Karena apa? Bila saya taat melakukan firman Tuhan, satu kali kelak kalau Tuhan datang, saya tidak mengecewakan Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi saya. Marilah kita pada pagi hari ini, kita belajar taat akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, secara manusia nggak mungkin, nggak bisa, ya toh? Tetapi kita mau belajar. Sekali lagi kita belajar. Kalau kita belajar, luar biasa Tuhan itu. Penyertaannya Tuhan itu luar biasa. Puji nama Tuhan. Kalau yang pertama tadi yaitu mengasihi dalam tindakan tanpa syarat. Yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya kasih. Sekali lagi, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya kasih. Jika kita mempraktekkan keadaan yang ada di saat-saat ini, yang terjadi di sekeliling kita, bila kita mendengarkan atau melihat berita-berita di televisi ya, saya itu nggak baca surat kabar kayak Pak Tanto,
duitku gawe tuku surat kabar, abumen surat kabar ora usah itu ya. Saya lihat televisi, saya lihat berita. Tapi saya kalau nyetel itu TV itu bukan seluruhnya. Saya nggak senang lihat-lihat siaran yang lain, berita, setel, tek, selesai mati, sudah itu. Buat apa? Saya biar tahu apa yang terjadi saat-saat ini. Apa yang terjadi di luar sana itu. Kalau kita amati, kita perhatikan berita-berita saat-saat ini sangat mengerikan. Dunia sudah krisis kasih, dunia sudah rasanya seolah-olah tidak ada kasih mereka sudah luntur. Yang mengkhawatirkan kasih yang bukan kasih yang sejati lagi. Di situ adalah kasih-kasih yang kata-kata hanya di bibir, hanya sebagai lip service saja, gak ada prakteknya. Kalau kita amati, apa yang terjadi saat-saat ini dunia? Pemberontakan, gitu? Demo, mana-mana banyak demo, dikit-dikit demo. Tapi kalau sudah demo, nggak ada langsung buyar selesai, enggak. Pasti di situ ada kekacauan, pasti di situ ada pemberontakan, pasti itu yang terjadi. Itu yang terjadi saat-saat ini. Demonstrasi, apalagi tidak ada kasih, pemerkosaan. Berita-berita sangat menyedihkan. Tidak punya kasih lagi. Orang tua, kakek nenek sudah tidak ada rasanya, sudah tidak ada kasih kepada anak-anak, kepada cucunya. Itu yang terjadi, sangat-sangat mengerikan. Seberapa banyak kalau saya amati, saya perhatikan, dunia ini wis kehilangan kasih. Aduh kasihannya saya kalau melihat beritanya demikian. Begitu kejamnya dunia ini, begitu jahatnya dunia ini. Itu yang terjadi saat-saat ini, konflik antara golongan, itu yang terjadi. Jadi tidak ada kasih sama sekali, kebrutalan terjadi di mana-mana, kejahatan merajalela. Dunia ini benar-benar sudah mengalami krisis kasih. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita krisis kasih. Karena itu kita harus dekat kepada Tuhan. Kita harus tetap minta tuntunan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Iblis saat-saat ini sangat senang menyeret kita. Karena apa? Dia itu kepingin nerokonya penuh, nerakanya kebek gitu loh. Kenapa anak-anak ini terutama GAB Mahanaim, gak tadi pemberontak ya, cik tambah wakai di nerokoku itu. Iblis itu pinter sekali menyeret kita sebagai anak-anak Tuhan, keseret untuk masuk ke dalam jebakan si iblis. Tapi kita ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan terutama jemaat GAB Mahanaim, saya percaya lawatan Tuhan pasti luar biasa. Karena anak GAB Mahanaim suka berdoa kepada Tuhan, suka menaikkan doa kepada Tuhan. Sekalipun saat ini hanya seberapa yang tatap muka gitu ya, lainnya masih online. Tapi taat berdoa, jam doa. Itu luar biasa. Di situ luar biasa lawatan Tuhan. Secara manusia kita nggak mampu, secara manusia kita nggak bisa. Kalau melihat sekeliling kita sudah keadaannya demikian. Tapi kita percaya bila kita di dalam tuntunan Tuhan, tidak bisa yang kita lakukan. Kita pasti bisa. Ya amin. Karena kita tuh semua belajar. Tidak ada manusia sempurna, sekali lagi tidak ada yang sempurna. Tapi kita belajar untuk menjadi sempurna. Kita belajar taat akan firman Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan? Harus kita praktekkan. Di situ kita harus praktekkan apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Dunia boleh terjadi hal-hal yang mengerikan, tapi kita berdoa untuk dunia juga. Kita berdoa untuk orang-orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak terang, kita belajar, kita berdoa kepada Tuhan supaya banyak orang juga yang diselamatkan. Jangan kita yang keseret, tapi kita bisa membawa mereka untuk diselamatkan. Puji nama Tuhan. Mari kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Timotius 3 ayat kedua sampai keempat. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik-baik. Ayat yang keempat,
suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut firman Allah. Puji nama Tuhan. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 sampai ke 4, manusia itu akan mencintai dirinya sendiri. Ya, dan mereka akan menjadi hamba uang. Seberapa banyak orang dunia yang tidak mengerti firman. Dia tidak menyempatkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Apalagi pandemi. Yang apa yang mereka cari? Uang gitu ya. Kalau di sekolah minggu dulu, kita kalau ngajar nyanyi, ada anak-anak nyanyi gitu, apa yang dicari orang? Uang gitu ya. Apa yang dicari anak-anak Tuhan? Tuhan. Ya toh. Tapi orang dunia mencari hanya uang. Itu yang dicari mereka. Tidak mencari Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Itu yang ia cari saat-saat ini. Dan yang apa dan dia tidak mengasihi, dia tidak mau berdamai, hanya menjadi pemberontak. Itu yang terjadi saat-saat ini. Sangat-sangat mengerikan, mengkhianati satu dengan yang lain. Sehingga apa terjadi? Sehingga terjadi peperangan, terjadi hal-hal yang mengerikan, pemberontakan. Itu yang terjadi saat-saat ini. Inilah dunia saat-saat ini. Dunia benar-benar sudah mengalami krisis kasih, bahkan kehilangan kasih. Kalau saya katakan kehilangan kasih, krisis kasih, ya orang katanya berontak terus, demo, ya toh, ngamuk, orang tuanya perkosa anaknya, neneknya, kakeknya, ya toh, bunuh. Nah, kan sudah krisis kasih, nggak ada kasih. Nah, kita juga itu menjadi beban kita juga berdoa bagi mereka supaya mereka boleh bertobat, boleh melihat. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, di saat dunia yang penuh dengan keadaan demikian ini, kita harus menjadi contoh. Kita tidak bisa mengajak mereka, kita sulit mengajak mereka, tetapi kita menjadi pendoa-pendoa, mendoakan untuk mereka yang belum mengenal Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh doa kepada Tuhan dan kita hidup di dalam kasih sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada barang mustahil. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberikan kepada kita bagaimana cara kita untuk berjalan seturut dengan firman Tuhan. Dan kita harus menjadi sebagai orang-orang percaya, tunjukkan kasih kita. Kalau kita tidak ada bedanya dengan orang dunia, tidak bisa menarik mereka. Apalagi di keluarga mereka mungkin ada yang belum mengenal Tuhan, tetangga kiri kanan yang belum mengenal Tuhan. Kalau keadaan kehidupan pribadi kita tidak bisa menunjukkan kita hidup di dalam kasih, kita hidup masih seperti orang dunia, bahkan menjadi cemoohan bagi mereka. Tapi kalau di dalam kehidupan kita belajar hidup, belajar seturut firman Tuhan, belajar mempunyai hidup kasih, rukun, di situ orang melihat. Gini ya orang Kristen, oh gini ya anak-anak Tuhan, tibane, buntut-buntut itu tibane, bukan tibane dok terus ketiban apa kata-kata yang aneh-aneh, enggak, tibane. Akhirnya apa? Aku tak bertobat. Tuhan campur tangan. Saya percaya Tuhan pasti campur tangan. Dan di situ sangat luar biasa. Ingatlah, kasih Allah yang luar biasa. Kasih Allah tidak bisa diganggu gugat. Jika kasih yang seharusnya memancar terus-menerus dalam kehidupan kita itu padam. Apa artinya bagi dunia ini? Apa artinya? Bisa dibayangkan. Dunia ini tentu bertambah gelap dan gelap. Maka dari itu sangat menyedihkan sekali. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai kasih yang luar biasa. Kita praktekkan kasih itu. Di mana kita berada, tugas kita, tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia yang saat-saat ini demikian. Kita jangan ikut-ikut, tapi kita sekali lagi kita belajar taat firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, di situ luar biasa. Mujizat pasti terjadi. Kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 dan ayat yang ke-17. Yohanes pasal 15 ayat 12-17 dikatakan demikian bunyi firman Tuhan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Ini adalah perintah daripada Tuhan. Dan Tuhan inginkan, apa yang Tuhan inginkan. Kalau Tuhan memberikan perintah, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita belajar untuk saling mengasihi.
Bila kita menurut perintahnya, tandanya kita adalah orang-orang yang taat akan firman Tuhan. Kalau kita sebagai orang tua, kalau anak-anak kita taat kepada kita, kita pun sangat sukacita. Demikian juga Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, kalau kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita praktekkan, di situ sangat-sangat luar biasa. Seolah-olah tidak ada artinya, tapi di situ kita boleh mengalami kasih Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Kasih. Memang kalau kita ingat kasih, bolak-balik kasih, tapi kita harus ingat kasih itu yang seolah-olah enggak aneh ya. Kasih itu sulang didengar, kasih itu tidak asing di telinga kita. Karena kita tahu di dalam puji-pujian kasih, gitu, kasih gitu ya. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian sampai Wahyu itu ada kala bertemakan kasih. Tidak ada di firman Tuhan dikatakan, Tuhan mengatakan bencilah kamu mbak iki, bencilah, tidak ada. Kasih. Malah sangat susah lagi, sangat parah lagi, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu, itu yang kata firman Tuhan. Dan dikata kasih itu, ya itulah yang kata-kata yang harus kita praktekkan. Seberapa banyak kita sebagai anak-anak Tuhan, kita praktekkan kasih itu. Kita mau belajar melakukan firman Tuhan, dan kita mau menjadikan pertanyaan itu, pertanyaan firman Tuhan, sudahkah kita menerapkan kasih itu? Kita nggak bisa. Tidak tahu, saya ngasih iki apa iki benci aku ngasih, nggak tahu benci aku nggak tahu ngasih, aku nggak tahu. Tetapi yang tahu hanya Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa menilai seseorang, tetapi Tuhan yang tahu, Tuhan yang bisa menilai di dalam setiap kehidupan kita. Sudahkah kita mempraktekkan kasih itu? Sudahkah kita melakukan semua perintah Tuhan? Yaitu kita mau belajar. Belajar, sekali lagi kita belajar melakukan firman Tuhan. Berat, wangel, gitu. Tetapi kita belajar. Kalau kita belajar, di situ pasti ada sukacita yang luar biasa. Yang ketiga, alami kasih Kristus. Kita membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, inilah kasih itu, bahkan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Firman Tuhan menegaskan bahwa bukan kita yang mengasihi Bapa, tetapi Bapa kita yang lebih dahulu mengasihi kita. Bukti kasih Bapa mengasihi kita apa? Ia mengutus anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagai pendamaian, Tuhan Yesus diutus. Dia mati di kayu salib sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jika Bapa mengasihi kita sebagai sedemikian rupa, apakah yang harus kita lakukan untuk membalas cinta kasih Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita? Kasih Tuhan itu mengalir di dalam setiap kehidupan kita, tidak akan bertumbuh dengan sendirinya. Pertumbuhan itu menuntut usaha dari kita. Sebagai seorang petani, seorang yang menanam, dia menanam benih itu, dia harus mengerjakan di dalam apa yang harus ia lakukan. Ia pupuk, ia rawat di taman itu, ia rawat di halaman itu, ia rawat di pekarangan itu, sehingga apa? Sehingga tumbuh-tumbuhan itu boleh tumbuh dengan subur. Ia menjaga, diberi pupuk, dijaga, dia sirami supaya tumbuh subur. Demikian juga taman hati kita. Taman hati kita itu harus kita pelihara sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya bisa bertumbuh, bisa semakin lebat yang berbuah-buah. Bagaimana caranya? Yaitu kita hidup, kita menjaga taman hati kita. Taman hati kita harus kita jaga benar-benar. Kita belajar menempatkan hati kita, menjaga hati kita
yaitu kita utamakan, yaitu kita boleh saling mengasihi. Dan kita boleh, taman hati kita itu terbebas. Taman hati kita itu boleh bisa kita hidup saling mengasihi. Kalau dalam taman hati kita itu terbebas dari rumput-rumput liar. Apakah rumput-rumput liar? Keegoisan, kekerasan hati, kesombongan yang ada di dalam hati kita, itu kita buang. Kita pelihara taman hati kita. Biar apa yang tumbuh di dalam taman hati kita, firman Tuhan yang tumbuh di dalam taman hati kita, boleh mencerminkan di dalam setiap kehidupan kita. Tapi kalau di situ masih ada rumput-rumput, ada keegoisan, kedendaman, sakit hati, tidak mungkin akan bertumbuh. Maka harus kita jaga, kita pelihara taman hati kita supaya Tuhan senang kepada kita, supaya kita boleh menghasilkan buah-buah yang Tuhan perintahkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita terus menempatkan orang lain yang lebih utama di dalam kehidupan kita. Roma pasal 12 ayat 9 dan 10. Roma pasal 12 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului di dalam memberi hormat. Kita menjadi teladan bagi dunia ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, satu saudara di dalam satu iman. Kita belajar, kita saling mengasihi, kita saling mengampuni, kita saling memaafkan. Kita percaya kalau kita mau melakukan hal itu luar biasa, Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Kasih itu sekali lagi, kasih itu adalah perintah Tuhan kepada kita. Puji nama Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempraktekkan kasih itu memang sulit. Apalagi kalau kita punya musuh itu muang kali ya. Ya, gitu rasanya. Tapi kita sekali lagi belajar. Tidak ada manusia sempurna. Sekali lagi saya katakan belajar dan kita berdoa, kita taat firman Tuhan. Kita pasti percaya Tuhan, kita pasti bisa melakukan. Dan apa perintah Tuhan? Kita katakan kita punya kasih, tapi jika kita tidak punya empati dan kita terhadap saudara-saudara kita, di situ dikatakan dalam Alkitab, janganlah membenci saudaramu. Kita di dalam sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah saudara satu dengan yang lain. Gitu. Sekali lagi tidak ada manusia sempurna. Kita belajar untuk menjadi sempurna. Kita belajar. Sekali lagi kita belajar melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kita. Kita belajar. Kita akan selalu diingatkan untuk saling mengasihi. Bukan hanya sebagai kasih itu sebagai lip service saja ya. Basa-basi. Enggak, tapi kita belajar, kita melakukan. Kita harus ingat bahwa kasih itu memiliki tangan. Mengapa kasih memiliki tangan? Yaitu untuk menolong, untuk berkorban bagi orang lain. Kasih itu memiliki hati untuk menopang orang yang lemah, bagi orang-orang yang lemah, bagi teman-teman kita yang lemah, untuk menopang. Lalu kasih itu memiliki hati untuk menopang bagi orang-orang yang lemah. Kasih itu memiliki hati untuk menolong orang yang lemah. Dan kasih itu memiliki telinga untuk mendengar keluhan orang-orang, penderitaan mereka, mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang menjadi beban mereka. Tapi itulah kasih mempunyai telinga. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kalau kita saling mendoakan satu dengan yang lain, kita mendengarkan keluhan mereka, kita doakan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kita doakan, kita belajar mendoakan. Di situ luar biasa, Tuhan pasti mendengar setiap doa kita. Lalu yang keempat, kasih itu memiliki mulut. Mengapa dikatakan kasih memiliki mulut? Karena kasih itu bisa menasehati, bisa menyadarkan kesalahan orang. Itulah yang harus kita lakukan. 4 hal itu harus kita lakukan. Kita praktekkan di dalam setiap kehidupan kita. Gak mungkin, memang gak bisa. Ya toh.
Tapi kita sekali lagi, kita belajar. Mohon pimpinan Tuhan, minta Tuhan yang menolong kita. Tuhan, pakai aku sebagai alatmu, pakai aku sebagai jemaat GAP Mahanaim bisa taat akan firman-Mu. Supaya nanti kalau Tuhan datang yang kedua kalinya, saya tidak tertinggal Tuhan. Tapi saya akan ikut bersama-sama dengan Engkau, masuk dalam perjamuan yang kudus. Perjamuan anak domba. Gak bisa. Kita nggak bisa, tapi kita minta dengan iman, kita berdoa kepada Tuhan. Yang secara manusia nggak bisa, secara manusia nggak mungkin. Keegoisan kita, kesombongan kita, pasti bisa kita buang. Dan kita bisa belajar, bisa taat seturut dengan firman Tuhan. Di situ luar biasa. Tuhan pasti menyertai kita, Tuhan pasti senang kepada kita semua. Puji nama Tuhan. Biar firman Tuhan ini yang boleh menjadi remah di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau firman Tuhan mengatakan hiduplah dalam kasih, kita belajar. Kita belajar, sekali lagi kita belajar. Tuhan sendiri yang akan membuka jalan. Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Karena kita tidak mampu, kita berjalan sendiri. Karena kita adalah manusia biasa. Ya toh? Tetapi kalau kita minta bimbingan Tuhan, secara manusia nggak bisa, secara manusia nggak mungkin, tapi itu semua mungkin. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini, biar boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita pujikan sebuah pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir. Saya Bapak Ibu bangkit berdiri. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. 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 Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam kasih-Mu kami merasa teduh. Sungguh luar biasa Engkau Yesus. Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau ajarkan kasih-Mu bagi kami, sehingga kami bisa mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah jamah kami semua anak-anak di tempat ini, hingga kami hidup penuh kasih. Kami bisa mengasihi keluarga kami, suami, istri, anak-anak, bahkan orang tua, mertua. Ya Tuhan Yesus, dan sesama jemaat di gereja, kita bisa saling mengasihi. Apalagi orang yang di luar kita, apalagi musuh kita, kita bisa mengasihi mereka. Perbuatan jahat mereka tidak kita balas dengan kejahatan, tapi kita balas dengan kasih. Amin.
Terima kasih Tuhan Yesus, syukur hanya bagimu. Ajaranmu ini luar biasa bagi kami. Kami terima Tuhan ajaranmu tentang kasih ini, dan kami mau mempraktekkan kasih-Mu di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah saya sampaikan dengan benar oleh Ibu Pendeta Esther Sri. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi di dalam melayani Engkau Yesus. Berkati keluarganya, berikan dia kesehatan, kekuatan, berikan usia panjang untuk dia tetap bisa melayani Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan, Engkau juga sudah memberkati seluruh jemaat Gereja Allah Baik yang hadir di gereja maupun yang ada di rumah mengikuti online. Engkau memberkatinya Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan, yang sakit sudah disembuhkan dengan bilu-bilu-Mu, yang kekurangan sudah diberikan kelebihan, bahkan kelimpahan. Amin. Terima kasih Yesus. Bagi semua pekerja-pekerja di Gereja Alam Baik Manaim, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Apa yang pun yang dikerjakan mereka berhasil dan beruntung. Hingga kekurangan sesuatu apapun kami di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan, tengadahkan kepala, pandang Yesus. Temukan senyumnya yang luar biasa bagi kita, berkati Dia begitu mengasihi-Mu. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus, yaitu berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, kasih Tuhan, katakan amin.